harus ada suratnya dan sebagainya. Ketika saya ucapkan itu, ternyata mereka langsung melakukan obstruction of justice, artinya menciptakan bukti palsu seolah-olah Barada ini layak menggunakan itu, padahal dia masih pemula, masih belajar menggunakan senjata gitu. Dan ternyata tadi semua yang saya terangkan itu intinya dibenarkan oleh Barada Richard Eliezer. Salah satu tersangka, Barada Richard Eliezer atau Barada E, berlutut dan bersimpuh kepada orang tua mendiang Brigadir J. Hal itu terjadi saat ayah dan ibu Brigadir J datang sebagai saksi ke ruang sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa siang kemarin. Dengan raut wajah seolah menyimpan penyesalan, Barada E melakukan aksi permintaan maaf saat sebelum sidang dimulai. Peristiwa memilukan hati ini pun sontak viral di jagat maya, menuai reaksi begitu banyak warganet yang tersentuh saat menyaksikannya. Si Sambo bilang Yosua melecehkan buku cerita kapan. Nah, soal dilecehkan itu sudah ditutup itu. Karena mereka melaporkan pertama kali pelecehan tanggal 9 dan pembunuhan tanggal 8 itu sudah SP3. Dengan di SP3 itulah kepastian hukum. Artinya tidak ada tindak pidana pelecehan. Artinya pelecehan itu adalah omong kosong. Karena sudah dikatakan omong kosong atau tidak ditemukan pidananya, maka tidak boleh lagi kita mengatakan pelecehan.
tidak boleh lagi kita mengatakan almarhum mengancam membunuh. Kalau mereka ganti waktu dan ganti tempat atau ganti lokus dan tempus, maka harusnya ada laporan polisi. Saya sudah melaporkan mereka 340. Junto, saya juga sudah melaporkan mereka lagi tentang memberi keterangan bohong. Lah, pertanyaannya, mereka ada laporan nggak? Dengan dia gantinya dari Duren 3 menjadi ke Magelang? Karena tidak ada, itu adalah hoax. Sambo udah buka komunikasi ke keluarga, Bang? Hah? Sambo udah buka komunikasi dengan pihak Yosua atau gimana? Semacam permintaan maafan atau Enggak, topiknya ganti. Nih, bukan pelecehan lagi. bukan? Soal apakah Sambo udah minta maaf belum? Tidak ada minta maaf, tidak ada. Jadi sebenarnya begini, andai kan dari awal Sambo langsung datang ke Jambi meminta maaf, mungkin ceritanya beda. Saya tidak perlu keluarkan energi dan biaya yang sangat besar menginvestigasi ini. Tetapi karena mereka itu berbohong-bohong, saya jadi nafsu untuk mengusut. Dan ternyata terungkaplah semua. Bang, bagaimana penjelasan yang 3 penembak itu, Bang? Ferdi Sambo, Nah. PC, dan Baradae itu bagaimana Di sana itu penjelasan? kan ada 3 tembakan. Ada beberapa 3 peluru. Ada 3 selongsong. Ada yang buatan Jerman, ada yang buatan Austria, ada lagi satu lagi itu buatan negara tetangga Ukraina itu loh. Nah, jadi berdasarkan selongsong peluru dan jenis-jenis senjata inilah kita dapat informasi bahwa pelakunya 3. Tetapi benar apa tidak itu nanti hakim yang akan menilai. Yang jelas Barada atau terdakwa Barada Richard Eliezer membatalkan semua yang diterangkan oleh saksi, maksudnya saya, dibenarkan dan begitu. Siapa yang menggunakan senjata yang mana itu benar? Ada informasi itu. Pelakunya kan tadi 3, artinya Barada juga mengakui dia ikut menembak atas perintah. Nah, Ferdi Sambo juga menembak, dibenarkan tadi. Putri juga dibenarkan tadi. Jadi artinya apa yang saya katakan itu kan, saya bilang kan informasi, bukan apa yang saya lihat, saya dengar dan alami. Ternyata informasi yang saya berikan ke penyidik maupun kepada majelis hakim dibenarkan oleh Eliezer. Siapa menggunakan senjata apa? Udah ada informasi. nanti tugas mereka lah itu. Bang, artinya informan yang Lembaga-lembaga yang abang sebut terima uang. Salah satunya yang sudah teriak menolak kan bagian lapangan LPSK. Nah, yang lain kan masih adem-adem ayem gitu. Cukup. Ada lagi? Ada lagi cukup? Bang, artinya informan dari Bang Kamarudin tidak akan diberikan kepada majelis hakim meskipun meminta Bang majelis. Apa itu? Informan yang tadi. Jadi begini, Karena kan, jadi begini. pernyataan Jadi Bang saya kasih tahu nih. dianggap tidak konkret karena tidak Saya kasih tahu saya kasih tahu begini. Ada pernah Presiden Indonesia memberitahu sumber intelijen. Akhirnya intelijen ini diburu. Itulah pertama kali saya akrab dengan dunia intelijen. Ketika itu saya mahasiswa. Ketika saya mahasiswa sudah membela kurang lebih 10 intelijen. Karena ada presiden membuka narasumbernya sehingga mereka jadi dianggap disersi. Jadi informasi intelijen itu harus diverifikasi. Boleh diterima tapi harus diolah lagi atau dicerna, dianalisis. Nah, saya juga begitu. Informasi intelijen itu saya analisis. Contoh, ada informasi intelijen mengatakan pada tanggal 11 Juli 2022 ada perpindahan uang dari rekening almarhum walaupun dia sudah meninggal, sudah dikubur, pindah ke rekening para terdakwa lain. Itu kan informasi intelijen. Lalu saya temui kabar eskrim, saya temui Dirtipidum dan Dirtipideksus. Saya dapat informasi begini. Ternyata benar. Dibenarkan oleh kabar eskrim maupun para dir yang 2 Brigjen itu. Nah, kemudian saya minta lagi diperiksa oleh PPATK karena saya PPATK mengirim surat rekening sudah dibekukan gitu loh. Jadi artinya begitulah kita cara menggunakan informasi intelijen. Jangan seperti intelijen kita diangkat intelijen siang, malam hari sudah ada di medsos. Saya sejak hari ini diangkat intelijen loh katanya. Dikasih tahu pula di medsos. Itu nggak boleh. Namanya intelijen kerjanya undercover. Rahasia kan gitu. Kalau rahasia kita ungkap juga narasumbernya, itu bukan intelijen. Gitu. Hasil pemeriksaan LPSK dilampirkan juga. LPSK. PPATK maaf. PPATK Soal aliran dana itu. Waktu itu kan kita mau berikan kepada penyidik. Penyidik ini kan awal-awalnya kan tidak kooperatif dengan kita karena mereka kooperatifnya dengan Ferdi Sambo. Jadi banyak bukti kita yang tidak diterima. Tetapi surat itu juga dikirim kepada
ayah bunda almarhum bahwa rekening anaknya sudah diperiksa juga oleh PPTK. Tidak bisa diambil uang. Ya, Oh, PC bukan kata hakim, tetapi saya menginformasikan dibenarkan oleh terdakwa Barada Richard Eliezer. Ya menurut terdakwa begitu. Kalau saya kan informasi saya sampaikan. Tetapi hakim kan tadi meminta disebutkan sumber-sumbernya. Saya bilang sampai kiamat pun tidak akan saya berikan. Karena saya komitmen dengan janji saya. Kalau misalnya Mbak ini berjanji sama saya jangan kasih tahu namaku ya, pasti kulindungi, jangan kasih tahu. Tapi kecuali bilang boleh buka nama saya, open cam misalnya, ya saya beritahu kan gitu. Ya. Terima kasih Bang. Iya. Oke. Makasih ya. Ya, semangat Bang. Jangan lupa makan siang. sekali sih kan.